Hello, I'm Gabe Newell. You've just achieved First Blood. Thanks and have fun. Bermain video game adalah aktivitas yang begitu menyenangkan. Selama puluhan tahun, video game telah menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Mulai dari konsol, arcade, hingga personal komputer. Namun, khusus untuk PC gamer, ada satu nama yang hampir mustahil untuk dilepaskan dari dunia gaming modern. Namanya adalah Steam, salah satu platform yang digunakan setiap hari oleh jutaan pemain. Di sana, gamer bisa menemukan begitu banyak game, membeli, mengunduh, mengoleksi, dan langsung main di rumah dalam waktu yang cukup singkat. Hari ini, keberadaan Steam terasa begitu normal, seolah-olah platform ini memang selalu ada. Namun kenyataannya tidak demikian. Pada awal tahun 2000-an, membeli dan memainkan game PC adalah pengalaman yang sangat berbeda. Dan ketika Steam pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003, banyak pemain justru membencinya. Lalu, bagaimana sebuah platform yang pernah dianggap mengganggu itu bisa berubah menjadi layanan game PC terbesar di dunia? Untuk menjawabnya, kita harus kembali jauh ke tahun 1983, saat Microsoft masih jauh dari bentuknya yang sekarang. PC memang mulai berkembang pesat, namun masih belum selumrah saat ini. Di tengah perkembangan tersebut, seorang mahasiswa Harvard bernama Gabe Newell memutuskan untuk keluar kuliah dan bergabung dengan Microsoft pada tahun yang sama. Selama lebih dari 1 dekade, Gabe bekerja di perusahaan itu dan ikut menyaksikan pertumbuhan industri komputer dari dekat. Namun, pada tahun 1996, ia memutuskan meninggalkan Microsoft bersama rekannya Mike Harrington. Mereka mendirikan sebuah studio game bernama Valve. 2 tahun kemudian, Valve merilis Half-Life. Game tersebut sukses besar dan menjadi salah satu game PC paling berpengaruh pada masanya. Namun, di balik kesuksesan itu, Valve menghadapi masalah yang juga dirasakan banyak developer game PC saat itu. Update game masih dilakukan secara manual, distribusi game masih mengandalkan CD atau DVD, dan internet mulai membuka kemungkinan baru yang pada masa itu belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Valve memperkenalkan Steam pada tahun 2003. Awalnya, Steam hanyalah sebuah aplikasi untuk memperbarui game Valve secara otomatis. Namun banyak pemain tidak menyukainya. Steam dianggap lambat, sering bermasalah, dan memaksa pemain menggunakan internet di masa ketika koneksi masih belum stabil. Keadaan semakin memanas ketika Valve mewajibkan penggunaan Steam untuk memainkan Half-Life 2. Meski mendapat banyak kritik, Valve tetap melanjutkan pengembangan platform tersebut. Seiring waktu, Steam berkembang menjadi toko game digital. Pemain tidak lagi harus pergi ke toko untuk membeli game. Cukup membeli, mengunduh, lalu langsung bermain dari rumah. Konsep yang hari ini terasa biasa, tetapi saat itu merupakan perubahan besar bagi industri game PC. Semakin banyak developer bergabung, semakin banyak pula game tersedia. Dan Steam perlahan menjadi pusat distribusi game PC di seluruh dunia. Platform ini juga membuka peluang besar bagi developer independen untuk menjangkau jutaan pemain tanpa harus memiliki publisher besar. Namun, Valve tidak berhenti sampai di sana. Mereka mulai bereksperimen dengan hardware dan sistem operasi mereka sendiri. Melalui Steam OS, Valve mulai berinvestasi pada Linux sebagai platform gaming. Mereka juga mengembangkan Proton, teknologi yang memungkinkan banyak game Windows berjalan di Linux. Dampaknya masih terasa hingga sekarang. Berbagai distro gaming seperti Bezite, Nobara, dan Chimera OS lahir dari ekosistem yang ikut berkembang berkat upaya tersebut. Pada tahun 2022, Valve memperkenalkan Steam Deck, sebuah handheld device yang menggunakan Steam OS dan menjadi bukti bahwa Linux mampu menjalankan game modern dengan sangat baik. Hari ini, Steam telah menjadi bagian penting dari dunia game PC. Platform yang dulu dianggap mengganggu, kini digunakan oleh jutaan pemain setiap hari. Dan semuanya berawal dari keputusan Valve yang menciptakan cara baru dalam menikmati video game, meskipun ada harga yang mahal untuk mencapainya. Namun, Valve tidak pernah berhenti, dan sekarang semua terbayar lunas dengan Steam yang menjadi tonggak penting dunia video game modern. Tentu perjalanan Valve tidak sesingkat ini. Masih ada banyak cerita menarik yang belum sempat kita bahas. Tapi sebelum kita akhiri video ini, gua pengen tanya satu hal. Game pertama apa yang kamu beli dan mainkan di Steam? Dan kalau kalian mau lanjut membahas perjalanan Valve dan Steam, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Gua Arya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.